Terima kasih para hadirin muslimin dan muslimat yang terhormat. Langsung pada acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Syahid Aqil Siraj MA dilanjutkan dengan prosesi peresmian Masjid Al-Fudola, kemudian dilanjutkan lagi dengan penutup doa. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Syahid Aqil Siraj MA, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdal anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wad din. Ashabal fadilah, hadaratil ulama wal masyayikh wal asatid, Kiai Uthman, Kiai Sufyan, Kiai Imran Rasyadi, dan lain-lainnya, para asatid, guru madrasah, guru majelis taklim, tokoh masyarakat, salam dharma, Bapak Haji Rohidi, atalallahu baqa'ah zukhran lana walil ummah. Mudah-mudahan panjang umur sebagai kebanggaan umat Islam di Salam Dharma dan sekitarnya. Ada Kiai Syarif dari Patrol yang saya hormati. Ini dulu muridnya ayah saya, santri komplek. Bapak Kiai Haji Abbas, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu yang saya hormati, juga pemangku pesantren Kampus Putih Segeran. A'azzahullah, mudah-mudahan dimuliakan Allah jadi Bupati Indramayu. Para pejabat pemerintah, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Badan Ramil, Kepala Kemenag, Kantor Kemenag, dan para tokoh masyarakat, terutama pengurus DKM Masjid Al-Fudola, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan itu kalimat isim, kata benda. Kalimat fiilnya, kata kerjanya anas. Gak usah ditambah urbaning room, anas gitu aja. Adjektifnya, sifat bentuk sifatnya adjektif. Kalau laki-laki maskulin anis, kalau perempuan feminin anisah. Anas, yuknis, inas, uns, mu'anasah, anis, anisah, insan, itu maknanya harmoni, akrab, intim, saling kangen, saling menyempurnakan, saling membutuhkan. Namanya manusia itu adalah makhluk yang
satu sama lain akrab, harmonis, akur, saling membutuhkan. Amanat yang paling melekat kepada kita semua, semenjak lahir sampai mati, sebelum amanat agama, sebelum amanat harta, sebelum amanat kedudukan jabatan, yang paling melekat adalah amanah insaniyah. Apa? Jadi yang paling melekat pada diri kita ini, sebelum membicarakan kita agamanya apa, jabatannya apa, statusnya kaya apa miskin, tapi yang jelas kita semua adalah insan. Semua ini insan semua ini. Maka kalau ada dua tetangga, dua teman, dua saudara, sudah 3 minggu tidak saling menyapa. Ada dua tetangga, dua teman, lagi konflik, sudah 2 minggu, 3 minggu, tidak saling menegur sapa. Itu sebenarnya dalam hati masing-masing kangen, ingin kembali akur kembali, seperti semula. Misalkan si A dengan si B sudah 3 minggu tidak saling menyapa. Si A dalam hatinya, saya sudah kangen, ingin akur kembali dengan si B seperti dulu. Kesana kemari bareng, bercanda bersama, duduk-duduk bersama, ingin kembali seperti dulu. Tapi yang memulainya apa? Jangan saya dulu, si B dulu dong. Saya kan salam dharma asli, dia kan pendatang. Jadi dia dulu yang harus menyapa. Kata si B, saya ingin akur kembali seperti semula dengan si A. Kesana kemari bersama-sama, bercanda. Tapi jangan saya dulu yang nyapa, si A dulu dong. Karena saya sarjana, dia tamat SD. Karena saya pejabat, dia rakyat kecil. Karena saya kaya, dia miskin. Oh, jadi yang menjadikan kita tidak harmonis itu sebenarnya bukan tabiat asli manusia, tapi yang menjadikan kita tidak harmonis adalah kepentingan. Apa? Nah, kalau dalam bahasa agama namanya hawa nafsu. Semua kita ingin akur sebenarnya, tapi sering kita tidak akur karena tergoda, terbawa oleh hawa. Tapi mudah-mudahan kalau di Salam Dharma ini orang akur semua. Akur semua ya? Nggak ada yang bertengkar, nggak ada? Alhamdulillah. Berarti tidak ada hawa nafsu di sini ya? Hawa nafsu itu ada 2 macam. Ada berapa? Pertama namanya nafsu ghadabiyah, sabu'iyah. Nafsu ghadabiyah angkara murka. Seperti sifatnya binatang buas. Kalau orang yang mempunyai hawa nafsu ghadabiyah tidak terkendali, dibiarkan, maka selamanya orang itu ingin menang, harus jadi kepala, harus jadi pemimpin, harus jadi di atas, harus di depan, tidak mau di bawah, tidak mau jadi anak buah, tidak mau rendah, tidak mau di belakang, tidak mau kalah, harus menang.
Itu datangnya dari nafsu apa? Ghadabiyah, apa? Satu lagi hawa nafsu syahwatiyah. Ingin makan enak, ingin rumah bagus, ingin uang banyak, ingin rumah bagus, mobil banyak, tokonya, perusahaannya banyak. Apalagi yang banyak? Apalagi? Istrinya katanya. Walhasil hawa nafsu yang satu ini mendorong kita agar kita ingin enak. Uang banyak, rumah bagus, makan enak, tidur enak, mobil bagus, motor bagus, tokonya banyak. Namanya hawa nafsu syahwatiyah. Apa? Syahwatiyah khinziriyah. Ya. Sekarang ada pertanyaan. Apa kita tidak boleh? Apa saya tidak boleh kalau saya ingin jadi kepala? Kalau saya ingin jadi ketua umum PBNU? Kalau saya ingin jadi bupati? Boleh. Asal tidak mengganggu insaniyah. Tetap menjaga keharmonisan. Apa tidak boleh kalau saya ingin kaya, kalau saya ingin enak hidupnya? Boleh, asal tidak mengotori, mengurangi, mengganggu insaniyah, keharmonisan satu sama lain. Tidak mengganggu kerukunan kita. Silakan kaya, tetap rukun. Silakan menang jadi ketua, jadi kepala desa, kepala kabupaten, kepala provinsi, kepala negara, monggo silakan. Tapi tetap menjaga kerukunan. Bahasa Arabnya apa tadi? Insaniyah. Karena kita ini insan. Nah, jadi boleh ya, bahkan harus. Alhamdulillah, saya senang hari ini tentang mimpi apa saya bisa sampai ke pojok selatan nih. Padahal nanti malam mau terbang ke Medan jam 7. Jadi harus cepat pulang. Langsung ke airport ke Medan. Nah, saya hari ini menyaksikan bahwa masyarakat Salam Dharma Desa Bugis ya, betul-betul masyarakat yang solid, akur, harmonis. Semuanya insan semua ini. Gak ada yang kalem atau khinzir, gak ada. Insan semua. Harmonis, ramah, santun, hangat. Satu sama lain menghormati, menyayangi. Gitu ya. Nah, itu namanya insan semua di kita ini. Sekarang agama Islam itu apa? Kalau tadi manusia. Sekarang agama Islam itu apa? Agama Islam, laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Agama Islam itu bukan hanya mengajarkan rukun iman yang 6 saja, bukan hanya mengajarkan ibadah rukun Islam yang 5 itu saja. Paham ya? Agama Islam itu bukan hanya membawa ajaran rukun iman, rukun Islam saja, tapi agama Islam dinul ilmi wat thaqafah. Agama ilmu pengetahuan. Agama apa? Itu artinya Allah memerintahkan kita semua orang Islam harus pinter, harus berpendidikan, harus muta'alim, terpelajar. Sungguh Allah tidak ridho kalau melihat umat Islam bodoh, kalau melihat umat Islam tidak berpendidikan. Walaupun kita sudah ngerti rukun iman, rukun Islam.
Tapi kalau bodoh, Allah belum meridhoi kita itu. Paham betul? Kenapa? Kenapa? Karena kita ini bisa benar kalau dengan ilmu. Tanpa ilmu kita nggak bisa benar. Mau nanam padi, menanam jagung, nanam apa sajalah, harus dengan ilmu. Harus dengan ilmunya insinyur pertanian. Kalau kita bukan insinyur pertanian, ya kita ikut ilmunya insinyur pertanian. Saya sendiri deh. Saya atau kayak Usman mau nanam jagung, padi, luas misalkan. Karena saya bodoh dalam bidang pertanian, maka saya harus ikut ilmunya ahli pertanian. Saya punya mobil, punya komputer, punya televisi, rusak. Apa saya dandani sendiri? Salah itu. Harus dengan ilmu, bisanya benar. Saya bawa ke bengkel, mekanik, ahli mesin, supaya mobil saya benar. Kalau saya dandani sendiri, malah tambah rusak. Bisa buka, nggak bisa masang. Jadi kalau kita yang benar harus dengan ilmu. Kita ingin berpolitik. Kayak Pak Abbas, ini politisi Indramayu. Tokoh Indramayu di bidang politik, Pak Abbas ini dari partai PKB. Kita berpolitik. Supaya berpolitiknya benar, harus menguasai ilmu strategi politik, apa itu antropologis, sosiologis, dan lain-lainnya lah. Baru bisa menjadi politikus yang berhasil. Paham betul? Paham betul? Wes. Nah, dalam masalah agama, kalau tadi mesin, pertanian harus ikut insinyur, bangun masjid, bangun jembatan harus menggunakan ilmunya teknik sipil. Lah kalau kita beragama harus ikut ulama. Paham betul? Karena ulama yang ngerti agama. Jangan sampai sampean punya masalah agama tanyanya kepada insinyur. Benar nggak itu? Masalah agama kita bertanya kepada insinyur teknik sipil. Jurusannya pembangunan jembatan, jalan, bangunan masjid. Benar nggak itu? Kita ingin bertani. Tanya kepada kiai supaya bertaniannya benar. Benar nggak itu? Salah. Nah, sebaliknya masalah agama bertanya kepada insinyur pertanian, ya salah. Walhasil, kalau kita ingin benar harus berdasarkan ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Artinya apa itu? وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Kebenaran, al-haq. Kebenaran itu bahasa Arabnya apa? Kebenaran harus dicapai dengan ilmu. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Yang bisa mengetahui kebenaran adalah para ulama. Apalagi menjadi imam masjid bagus seperti ini. Apalagi imam masjid Kabupaten Indramayu. Harus minimal
Fathul Mu'in. Bulughul Maram hadisnya. Fikihnya Fathul Mu'in. Akidahnya Fathul Majid. Baru pantas menjadi imam Masjid Indramayu, Kabupaten. Kalau tidak menguasai ilmu agama, tidak layak, tidak standar, jangan coba-coba jadi imam masjid. Nanti salah semua. Kalau di Indramayu barangkali, ya ada sih, di Cirebon aja ada. Orang ceramah mengatakan begini, bukan salam dharma langka bukan. Kita tidak usah ikut Syafi'i, maksudnya Imam Syafi'i. Nyebutnya cuma Syafi'i. Dikira tukang bakso yang alun-alun dah. Kita nggak usah ikut Syafi'i. Mari langsung saja Quran dan hadis. Anda bisa ngomong kayak kun. Moga-moga di Bogis nggak ada, di Anjatan nggak ada. Kita nggak usah ikut Syafi'i, nggak usah ikut Kiai, langsung saja Quran, hadis. Mana tertakoni. Hadis sing ente banggakan, yang ente pegang dengan bangga, hadis yang paling baik, hadisnya siapa? Jawabnya, hadisnya Imam Bukhari, yang paling sahih. Imam Bukhari, saya setuju. Saya sependapat. Hadis yang paling sahih adalah hadisnya Imam Bukhari. Jawab, hadis yang paling sahih hadisnya Imam. Saya setuju itu. Tapi ente tahu tidak, Tad? Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Bukhari yang hadisnya paling sahih itu ngajian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafatnya tahun 204, Imam Bukhari wafatnya tahun 256. Imam Bukhari Syafi'iyul madhab. Yang ente banggakan hadisnya itu taklid kepada Imam Syafi'i. Ente BSAG Stein mana? Stein Cirebon. Indramayu ada Stein nggak? Nggak ada ya. Baru tamatan Stein SAG, sana kemari pakai dasi, Masya Allah. Sudah nggak mau taklid pada Imam Syafi'i. Imam Bukhari dewek, sing hadisnya paling sahih, madhabnya adalah Syafi'i. Kenapa? Kenapa kita harus bermadhab? Ya kalau yang lain-lain boleh, tapi yang kebanyakan di Indonesia Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ulama besar yang telah berjasa membangun metode cara memahami agama Islam yang benar. Imam Syafi'i telah membangun, menggagas, menciptakan cara memahami agama Islam yang benar dengan metode namanya ilmu usul fikih. Dari ilmu usul fikih melahirkan ilmu fikih. Ilmu fikih isinya petunjuk praktek ibadah. Contohnya. Quran berulang kali perintah sholat. Aqimus sholah. Harus sholat. Wajib sholat. Kudu sholat. Kata di Quran ya? 62 kali itu. 62 kali ayat Quran perintah sholat. Tapi segitu pentingnya sholat, Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Gak ada di Quran. Namanya sholat itu apa?
Namanya sholat itu apa? Nggak ada di Quran. Jadi kalau ada orang pidato, semua ada di Quran. Goblok. Paham betul? Paham betul? Segitu pentingnya sholat. Ini baru contoh sholat satu loh ini. Baru satu contoh ini. Segitu pentingnya sholat. Rukun Islam kedua. Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali. Namanya sholat itu apa? Berapa rakaat? Kapan harus dijalankan? Nggak ada di Quran. Nah, adanya di hadis. Di hadis ada. Qala Rasulullah SAW, furidat alaikum khamsu maktubat. Nabi Muhammad bersabda, diwajibkan kepada kamu sholat 5 kali. Hadis itu bukan Quran. Yang menjelaskan sholat itu berapa? 5 kali. Hadis itu. Namanya apa? Al-Zuhur, wal-Asr, wal-Maghrib, wal-Isya, wal-Fajr. Namanya sholat itu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh atau Fajar. Hadis itu. Bukan Quran. Paham betul? Wes. Hadis pun, Rasulullah pun tidak menjelaskan syarat-syarat sahnya sholat. Gak ada hadis menjelaskan sholat harus Islam, harus baligh, punya akal, harus suci dari hadas saghir, hadas kabir, harus suci dari najis, harus masuk waktu. Gak ada hadis yang ngomong gitu. Hadis pun tidak menjelaskan rukunya sholat 14, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah dalam berdiri, ruku, tumakninah, i'tidal, sujud. Gak ada di hadis. Nah, kemudian dari mana kita tahu syaratnya sholat, rukunya sholat? Dari ijma'ul ulama. Dari mana? Dari para ulama sepakat sholat seperti itu. Sholat itu seperti yang kita lakukan itu. Kalau hanya pegang Quran dan hadis, tidak mungkin kita bisa sholat. Kalau hanya pegang Quran dan, karena Quran dan hadis tidak mengadakan juklak, petunjuk pelaksanaan. Sholat gak ada. Hanya ada perintah. Nah, yang membangun, yang menggagas ilmu yang menjelaskan prakteknya sholat, namanya ilmu fikih. Di antara yang berjasa besar adalah Imam Syafi'i. Imam yang lain juga sama, Imam Hanafi, Imam Malik. Malah Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i itu tunggal bapak tua dengan Rasulullah SAW. Beliau bukan Habib. Imam Syafi'i bukan Habib. Bukan keturunan Rasulullah. Tapi jumpa dengan Rasulullah di kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Lahir di kota Gaza, Palestina, tahun 150 Hijriah, wafat di Kairo, Mesir, tahun 204. Beliaulah yang menggagas, punya ide, membangun, kalau bahasa sekarangnya, juklak, aturan-aturan ibadah, dalam bahasa santri disebut ilmu fikih, supaya kita sholatnya benar. Sholatnya seperti Rasulullah. Sholatnya seperti sahabat. Rasulullah nggak mengatakan syaratnya sholat ini, rukunya sholat sekian, enggak. Tapi prakteknya kita harus meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka dari praktek itu melahirkan sebuah ilmu. Namanya ilmu fikih. Jadi sekali lagi nih, kalau ada orang sholat tidak menggunakan ilmu fikih, benar nggak sholatnya? Tidak mungkin benar, tidak mungkin. Nah, ilmu fikih itu adalah ilmunya ulama.
Bukan Rasulullah, bukan sahabat yang bikin ilmu fikih itu, tapi ulama. Nah, ada lagi. Banyak sekali hal-hal yang pada zaman Rasulullah tidak ada. Sekarang ada. Nah, cara menghukumnya bagaimana? Contoh, sabu-sabu, ekstasi, heroin, kokain, lem ban sepeda, ganja. Ada nggak hukumnya di Quran, di hadis itu? Nggak ada. Mau cari hukumnya ganja, baca Quran dari awal sampai akhir, nggak akan ketemu. Mau cari hukumnya heroin, kokain, ekstasi, baca hadis Bukhari Muslim, nggak akan ketemu. Hukumnya apa itu? Nah, kita cari di Quran, ada sesuatu yang diharamkan yang sama dengan narkotik. Namanya khomer. Apa namanya? Di Quran ada tegas, khamar, arak, haram. Sabu-sabu nggak ada, khomer ada hukumnya di Quran. Nah, kalau khomer itu memabokkan, haram. Kalau khomer itu hukumnya haram karena memabokkan, maka sabu-sabu, ekstasi, ganja juga haram karena memabok, sama dengan khomer. Itu namanya, metode itu namanya kias. Apa namanya? Analogi. Kias. Satu lagi contohnya, biar paham. Quran melarang kita bentak-bentak ayah dan ibu. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngucap kasar dan jangan bentak-bentak ayah dan ibu. Kalau gitu tempeleng aja orang tua ini. Yang dilarang di Quran itu bentak-bentak. Tidak ada larangan jangan nempeleng. Nggak ada itu. Di Quran nggak ada itu. Wala tadribhuma. Kamu jangan mukul ayah. Nggak ada, nggak ada. Yang ada jangan bentak-bentak. Harus menggunakan kias. Apa? Begini kalau bahasa Jawanya lah. Nggak usah bahasa Arab. Kalau bentak-bentak saja haram. Kalau berucap kasar pada ayah ibu saja haram. Lebih-lebih memukul atau nempeleng. Itu namanya kias aulawi. Coba kalau nggak pakai kias. Kalau hanya Quran saja. Kalau hanya Quran dan hadis saja. Nggak pakai kias. Nempeleng orang tua boleh. Yang dilarang cuma bentak-bentak. Gitu jadinya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang apa? Yang dilarang? Yang dilarang apa? Mendekati. Itunya boleh. Kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi lebih-lebih zinanya. Jadi kalau nggak pakai kias, nggak mungkin sampai ke situ. Inilah ilmunya ulama dalam memahami agama. Satu, sumbernya adalah Quran. Dua, hadis. Tiga, apa? Ijma. Empat, kias. Nggak pakai ijma, nggak pakai kias, goblok. Nggak akan bisa sholat. Nggak pakai ijma, nggak pakai kias, bodoh. Nggak tahu hukumnya narkoba. Paling tahu hukumnya khomer paling, kalau nggak hanya dengan Quran. Paham gak? Nah ini cara ajaran para imam, terutama Imam Syafi'i, para kiai-kiai, ngajarkan kita cara beragama yang benar. Sama dengan insinyur pertanian mengajarkan cara nanam padi yang benar. Insinyur teknik sipil cara bangun masjid, bangunan yang kokoh, yang benar. Kan gitu. Ulama juga mengajar kepada kita cara bagaimana beragama yang, alhamdulillah di sini ada pesantren besar namanya Az-Zaitun, masya Allah. Ngajarin bener nggak itu?
Di Cirebon ada pesantren As-Sunnah. Kiai arane Salim Bajiri. Pendirinya namanya Yusuf Ba'isa. Sing danai arane Khalid Bawazir. Alumninya jebolan pesantren As-Sunnah Cirebon, Geraksan, bukan hafal Quran, tidak hafal alfiyah, tidak hafal hadis, hafal ngerakit bom. Yang ngebom masjid, kantor polisi kota Cirebon, arane Saifuddin, keluaran As-Sunnah. Yang ngebom Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, tukang pot, yang masukkan bom melalui pot bunga, namanya Syarifuddin, keluaran As-Sunnah. Asalnya dari desa Manis Lor, kecamatan Jalaksana, Kuningan, Cirebon Selatan. Kalau saya Cirebon Utara. Kempek, kalau saya Kempek, Cirebon Utara, ini Cirebon Selatan. Yang ngebom gereja Betel Solo, namanya Ahmad Yusuf dari Losari, jebolan pesan As-Sunnah. Jadi pesantren ini jebolannya mengkader, mencetak alumni pinter ngebom. Bukan pinter memahami agama. Enggak pernah bicara qiyas, ijma, enggak pernah bicara syarat rukunnya sholat yang baik bagaimana. Ternyata alumninya jurusan ngebom. Jurusan apa? Moga-moga di mana? Bogis ya, Salam Dharma, tidak ada anak muda yang terprovokasi, tertarik tindakan-tindakan yang tidak baik itu. Ada enggak di sini yang terlibat? Ada enggak? Mudah-mudahan tidak ada. Kadang-kadang tahu-tahu ada, kadang-kadang. Cianjur ada, namanya Hambali. Itu internasional levelnya. Nama aslinya siapa? Encep Nuruz Zaman. Itu punya paspor 4 apa 5 paspornya itu. Teroris internasional. Di Pemalang, teroris internasional namanya Umar Patek. Nama aslinya Hisham Bawazir, itu Arab itu. Dan nama ada lagi Pemalang Dulmatin. Kalau di Lamongan siapa terorisnya namanya? Amrozi, Ali Gufron, Mukhlas. Kalau Banten siapa? Imam Samudra. Jangan-jangan muncul dari Salam Dharma nanti. Hadirin yang saya hormati. Nah, sekali lagi kembali pada tadi yang pertama saya katakan, agama Islam dinul ilmi. Apa? Agama ilmu pengetahuan. Ukuran kebenaran adalah ilmu. Kita menilai orang itu benar apa enggak, ilmu yang dipakai ukuran. Bukan jenggotnya, maaf Kiai Imron. Bukan jenggotnya, bukan gamisnya, bukan jidatnya hitam, bukan ukuran itu. Bukan jidatnya hitam, bukan. Apanya yang diukur? Ilmunya. Satu contoh lagi. Quran yang ditulis zaman Rasulullah SAW oleh para penulis, karena Kanjeng Nabi tidak bisa nulis. Yang nulis ada orang 10. Kalau Quran turun, itu orang 10. Namanya sahabat Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali, dan lain-lain. Tulisan Quran ketika zaman Rasulullah, tulisan para sahabat, nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca. Kenapa? Titik saja tidak ada. Titik saja tidak ada. Saya punya kalau nggak percaya. Kalau nggak percaya, ayo datang ke kantor PBNU. Saya punya fotokopi Quran zaman Rasulullah. Saya punya. Saya aja nggak bisa baca, apalagi sampean. Kenapa? Huruf Arab itu nggak ada bedanya. Ba, ta, nun, ya sama. Nggak ada beda titik, nggak ada. Coba. Bisa baca nggak itu? Nggak ada. Ulama yang pertama kali menyempurnakan tulisan Quran adalah
Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 62 Hijriah. Bukan sahabat, bukan Rasulullah. Bikin titik, ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3, jim titik 1, ha nggak ada titiknya, kho titik 1 di atas. Siapa yang bikin namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Bukan Rasulullah, bukan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan. Ulama itu. Dah, sudah ada titik, masih banyak orang nggak bisa baca Quran. Maka ada seorang ulama, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, bikin harokat. Fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten. Yang bikin siapa namanya? Lupa sudah. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Wafat tahun 185 Hijriah. Ulama itu yang bikin. Fathah, dhammah, kasroh. Ulama itu yang bikin. Bukan Rasulullah. Bukan sahabat. Paham betul? Jadi kalau kita ingin benar ikut. Sudah ada titik. Sudah ada harokat. Orang Banyumas. Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Gombong, Kebumen, Majenang. Kalau baca Quran sampai sekarang masih innallaha wasi'un ngalim. Wong bugis mengkon beli. Mboten ya? Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil sallallahu alaihi wasallam ahlussunnah wal jamaah sapangat Rasulullah. Alhamdulillah ngalamin. Itu artinya keluarnya suara mengucapkan huruf salah. Makhraj. Keluarnya suara itu bahasa Arabnya apa? Makhraj. Nah, ada seorang ulama yang menggagas membuat ilmu supaya baca Quran kita benar. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun 224 Hijriah. Bikin ilmu tajwid supaya kita baca Qur'annya benar. Kalau nggak benar, jangankan dapat pahala baca Qur'an, malah dapat laknat dari Qur'an. Kalau baca Qur'annya nggak benar. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Qur'an, jangankan boro-boro dapat pahala, malah dapat karena baca Qur'annya nggak benar. Yang bikin ilmu namanya Abu Ubaid, ilmunya namanya ilmu tajwid. Baru kita dengar ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iklab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Coba, yang bikin siapa itu? Rasulullah. Paham betul Bu? Sing gawe ilmu Bu, gawe ilmu tajwid supaya kita maca Qur'annya bener. Kanjeng Nabi Bu. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ulama. Coba kalau kita nggak ikut ilmu tajwid, baca Qur'annya berantakan, dosa besar. Tapi kita supaya baca Qur'annya benar, pakai ilmu tajwid. Ilmu tajwid bikinannya ulama. Paham betul? Ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya. Salah. Bacanya harus innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Mau baca priben? Wa rasulih. Salah. Yang benar wa rasulah. Priben sih artinya bakal wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulnya pun tidak melindungi orang musyrik. Tapi kalau bacanya wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya. Jadi kalau baca wa rasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Lah, supaya bacanya benar, lahirlah ilmu nahu, grammar. Baru terdengar ada istilah mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, dan seterusnya.
Siapa yang pertama kali bikin ilmu nahu? Imam Sibawayh. Bukan Rasulullah, bukan sahabat. Jangan salah paham saya meremehkan Rasulullah, bukan. Kalau Rasulullah, sahabat, baca Qur'annya sudah benar. Walaupun belum ada ilmu tajwid. Sholatnya seperti itu, walaupun belum ada ilmu fikih. Kita menggunakan ilmu ini supaya seperti Rasulullah. Kita pakai ilmu nahu supaya baca Qur'annya A-I-U-nya benar seperti Rasul. Gitu loh. Tapi ilmunya bukan Rasulullah yang bikin, ulama. Jadi matur nuwun mboten datang ulama. Banyak hadis palsu, banyak hadis bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi tahun 99. Syekh, cepat-cepat bikin ilmu untuk menseleksi hadis. Mana yang benar, mana yang bohong. 1 minggu ilmunya jadi. Hanya 1 minggu bikin ilmunya itu. Namanya ilmu mustalahul hadis. Apa? Dengan ilmu itu kita bisa tahu, oh ini hadis ini benar, oh ini kurang benar, oh ini nemen bohongnya. Ada sahih, ada hasan, ada doif. Doifnya macam-macam, mungkote, maktu, mauquf dan seterusnya. Ulama yang bikin. Quran butuh dijelaskan. Quran harus dijelaskan. Karena Quran itu sangat global. Maka membutuhkan tafsir. Yang pertama kali bikin tafsir bukan sahabat Rasulullah, bukan. Tapi Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari pertama kali tafsir. Namanya Tafsir Tabari 10 jilid. Udah panjang saya ngomong ulama, udah panjang nih. Walhasil kesimpulannya, dalam masalah agama, kalau kita ingin benar, harus ikut. Pun ya paham nggih? Nah, nanti saya pulang harus sudah selesai itu masalah itu. Karena yang mempunyai otorita, apa otorita itu? Hak, yang mempunyai hak kekuasaan berbicara agama adalah para ilmu tajwid ulama, ilmu fikih ulama, ilmu nahwu, ilmu kalam, coba ilmu kalam. Ilmu yang menerangkan Gusti Allah punya sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Itu yang bikin ulama itu. Bukan Rasulullah, bukan Quran, bukan. Allah punya sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mahal haditsi, kamu nafsihi, qudrah, iradah, sama, basar, ilmu, haya, kalam, kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan. Betul nggih? Sifatnya pira? Yang mustahil, yang jaiz, 1. Itu yang bikin ulama itu. Yang menjelaskan begitu ulama itu. Di Quran nggak ada sifatnya Allah 20, nggak ada di Quran. Ya Allah, kita bisa kenal Allah, bisa kenal sifat-sifatnya Allah. Karena kita tuh harus kenal dengan Allah. Dan yang kita kenal bukan kumisnya, bukan. Bukan kumisnya Gusti Allah, bukan. Tapi apa? Sifat-sifatnya. Sifatnya Allah yang wajib ada 20. Wujud, Allah harus ada. Qidam, Allah harus dulu. Baqa, Allah harus abadi. Selamanya-lamanya nggak akan mati. Itu sifat begitu itu. Tidak ada dalam Al-Quran, nggak diterangkan itu. Tidak ada dalam hadis. Itu gagasan idenya ulama. Namanya Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa? Coba kalau nggak ada ulama, kita nggak kenal sifatnya Allah. Udah, selesai udah. Yang kedua sekarang. Tadi saya bicara Islam agama ilmu. Yang kedua, Islam agama peradaban, kemajuan. Allah tidak ridho kalau melihat orang salam dharma tidak maju. Paham betul? Allah tidak ridho kalau umat Islam tidak maju.
Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Apa artinya? Jangan sampai bahasa dramanya apa jangan sampai itu? Aja kosi aja. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Aja kosi. Jangan sampai kamu meninggalkan anak, cucu, keturunan yang lemah, diafan, ojo ngantek. Jangan sampai aja apa? Aja kosi. Kita meninggalkan anak, cucu yang lemah, dhaif, lemah agamanya, lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah kesehatannya. Jangan sampai kita punya masyarakat salam dharma, bogis, anjatan, dermayu, lemah agamanya, melarat-melarat, bodoh-bodoh, penyakitan, kesehatannya merosot, desanya jorok, gak bersih, gak tertib. Itu Allah tidak meridhoi itu, Bu. Allah berpesan kepada kita, jangan sampai kita punya anak cucu yang lemah. Kita harus punya anak cucu yang aqwiya, apa? Huwa fid din, kuat agamanya. Huwa fil ilm, kuat ilmunya. Huwa fil iktisad, kuat uangnya. Kuat fil sihah, kuat kesehatannya. Kuat fil mujtama, kuat masyarakatnya. Umat Islam harus kuat. Gak boleh lemah kayak gini, gak boleh lemah kayak gini. Kayak potongan sampai lemah-lemah gak boleh nih. Nah, kalau sekarang sudah kadung gak apa-apa. Tapi anak cucu kita harus kuat. Jangan sampai orang Islam salam dharma miskin, melarat. Jangan sampai. Coba manfaatnya harta kayak Pak Haji Rohidi. Iya, jangan sampai. Agama Islam tidak menghendaki kita melarat. Agama Islam Allah tidak ridho kalau lihat orang Islam miskin. Orang Islam baru jadi muzakin, bukan mustahikin. Wong Islam kudu jadi apa? Muzaki, aja jadi mustahik. Harus yang memberi zakat, bukan yang nerima zakat. Paham betul? Tangan kita harus di atas, jangan di bawah. Ya Allah. Coba lihat, kalau kita bicara orang kaya di Indonesia, 80% non-muslim. Hanya 20% yang muslim. Itu pun yang NU entah berapa orang itu yang NU itu. Sebaliknya kalau bicara yang miskin, 80% muslim. Yang kaya 20%. Perusahaan-perusahaan konglomerat, semua orang-orang non-muslim. Bukan berarti kita harus benci, tidak. Bukan harus kemudian kita bakar, bukan. Kok pabrik gudang garam dibakar? Karena kepunyaan non-muslim, bukan. Tapi bagaimana kita bersaing, mampu seperti mereka. Yang menguasai ekonomi, Indonesia sangat subur. Batu bara, emas, berlian, tembaga, boksit, timah, ada semua, minyak, gas. Itu kebanyakan yang mengelola, yang punya modal bukan yang kerja, yang punya modal wong non muslim. Jadi ini balongan kakula uru dewek. Kasih wong balongane, tukang teh, tukang nyapu, satpam, wong balongane ku. Tapi sing direkture, JM-e, kepalae, wong pendatang. Tapi wong balongannya apa? Jaga pintu. Pegangnya sapu, bukan pegang pulpen. Coba, karena kita apa? Kita terbelakang, kita lemah. Oleh karena itu,
kita harus kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia, paham nggih? Sultannya wali. Syekh Muhyiddin Ibn Saleh Ibn Dus Al-Jilani. Nama lengkapnya begitu. Waliullah, wali besar. Orang mana itu? Orang Baghdad. Baghdad itu Irak. Beliau beli tanah di Mesir. Mesir itu barat, Mesir itu. Irak itu timur, Mesir itu barat. Syekh Abdul Qadir Jilani wong wetan, wong Baghdad, beli tanah luas entah berapa hektar di Fustat. Fustat itu daerah di Kairo di Mesir. Diwakafkan kepada masyarakat Fustat yang masih keturunannya, bukan keturunan sih, masih keturunan murid-muridnya Imam Syafi'i. Di situ ada kuburannya Imam Syafi'i di desa Fustat itu. Nah, masyarakat Imam Syafi'i di situ rumahnya berdiri di atas tanah wakafnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai sekarang ada tulisannya besar. Auqaf, tulisannya gitu bunyinya. Auqaf Asy-Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali, sugih, loman. Potongannya sampean iki wali dudu, sugih ora, medit pisan. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Syekh siapa? Abul Hasan, wali kutub sing dua hizib Nasor, dua hizib Bahar. Rumahnya bagus. Kudanya, keretanya bagus. Ditarik oleh dua kuda besar. Lawan zaman kan mobilnya Mercy, duduk Avanza, lah, duduk. Suzuki Carry, duduk kan. Pakaiannya tiap hari ganti. Minyak wanginya mahal. Pengawalnya 16. Pembantunya di rumah 16. Tukang nyapu dewek, tukang jaga pintu sendiri, tukang melayani teh sendiri. Ya, suatu ketika ada tamu. Si tamu ini heran. Katanya Syekh Syadzili ki wali, tapi sugih banget. Bayangannya wali itu melarat. Pojok masjid, beli di rumah, gak punya rumah, tinggalnya di masjid. Semprul itu apa? Pakaiannya jelek, baunya apek, nyemprul. Ini katanya Qutbun minal Aqtab, salah satu wali kutub, Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Kaya raya, kaget si tamu ini. Nah, begitu datang naik kereta, kudanya besar, 2 kuda, narik keretanya itu 2 kuda. Tambah heran lagi, kayak pejabat, kayak amir, kayak gubernur ini. Gak kayak wali. Keretanya bagus banget. Begitu masuk ke rumahnya, dari mana? Saya dari Tunis. Muridnya siapa? Muridnya Syekh Fulan. Oh, sampaikan pada guru kamu ya. Guru kamu omongan begini ngomongnya. Sampaikan dari saya. Sampai kapan ngalor ngidul mikiri dunia terus? Dia nangis. Guru saya bantal saja nggak punya. Guru saya itu bantal saja tidak, apalagi rumah. Bantal aja nggak punya. Syekh Syadzili segini kayanya. Tapi ngucapaken guru saya hubbud dunia. Cinta dunia. Ya udah. Udah pulang sana, sampaikan pada guru kamu gitu. Didoain sebentar, pulang. Ketemu dengan gurunya, kata gurunya tanya, sudah ketemu Asy-Syadzili? Sudah. Ngomong apa dia tentang saya? Enggak ngomong apa-apa. Enggak, pasti ngomong katanya. Pasti ngomong tentang saya. Iya, Syekh. Beliau mengatakan, sampai kapan Syekh ini ngalor ngidul ke sana kemari, mikiri dunia terus. Si gurunya ini mengatakan, Shadaqal Imam Asy-Syadzili. Benar Syekh Syadzili. Kenapa? Beliau kaya raya tapi tidak mengganggu ibadahnya, tidak mengganggu imannya, tidak mengganggu martabat ruhaninya, makom spiritualnya. Saya
kelihatannya melarat, tapi baru usolli fardhu proposal. Allahu Akbar, bupati mau nyumbang beli ya kira-kira. Sami Allahu hamidah, wingi nyembayangin amplopnya rada kandel, kapan ya ana maning? Nyembayangi wong mati wingi amplopnya lumayan, kapan ana maning wong sugih mati? Sujud, sapa maning ngarep ngupai zakat ya. Ayo, katone sholat tapi atine tidak sholat. Amplop, zakat, fidyah, jariyah, sumbangan, santunan, dukungan, bantuan, belas kasihan. Walah. Tapi Syekh Syadili kaya raya ketika sholat Allahu Akbar hilang semua pikiran masalah dunia. Hanya Allah yang dipikirkan. Begitu baca Fatihah khusyuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul-betul ta'abbud kepada Allah. Begitu sujud betul-betul izalatul takabbur, izalatul kibriya. Rasa eksistensi hilang, hanya Allah yang ada ketika sujud. Bareng sampean bakal sujud apa? SPP durung bayar, kredit motor wayai bayar, tanduran pari wayai tuku pupuk, durung ana duite. Apa maning? Sugiki ana wong arep nagih utang, walah. Ning jero sembayang kelingan kabeh. Ayo, sing sembayange mikiri dunia, sing melarat ta sing sugih? Sing melarat. Yang bukan ibu sing melarat tapi beli mikiri ya, Mbak. Mending alhamdulillah. Melarat tapi beli mikiri, alhamdulillah. Tapi biasanya kalau orang melarat itu ya mikiri duit terus. Oleh karena itu Islam mengharuskan kita umat Islam menjadi orang yang aqwiya fil iktisad, kuat ekonominya. Bangun masjid, bangun madrasah, bangun rumah yang bagus, yang pantas. Pantas untuk tamu, pantas untuk teman kalau datang, pantas kalau guru, kiai datang mau nginep, rumahnya pantas. Kamar mandinya layak, bersih. Nggak usah mewah, asal bersih lah. Ini umat agama Islam begitu ngajarkan kita. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. La khaira, sama sekali tidak baik. Lanya ini namanya lalinafyil jinsi. Sama sekali babar pisan, tidak baik. Kecuali kamu semua ini tidak baik. Kecuali kalau kamu membicarakan, mengupayakan, mengusahakan sedekah. Illa man amar bi sedaqatin. Kamu duduk ngobrol 10 orang, yang dibicarakan sedekah, yang dibicarakan bagaimana salam dharma tidak miskin, bagaimana membantu orang itu yang masih miskin, bagaimana tangga sana lagi sakit belum bisa ke dokter, bagaimana si itu anaknya nggak sekolah. Ayo kita pikirkan, ini yang bagus. Kamu berkumpul, rapat, bincang-bincang, ngomong-ngomong tentang sedekah. La khaira fi katsirin min najwahum. Pembicaraan kamu sekalian, najwakum, pembicaraanmu, ngobrol-ngobrolmu tidak baik kecuali amar bi sedaqatin. Kalau kamu berbincang-bincang peduli sosial, sana masih melarat, sana masih sakit belum ke dokter, di sana rumahnya bocor, di sana nggak bisa sekolah. Ayo kita pikirkan, ayo kita bicarakan, ayo kita musyawarahkan. Itu baru khair baru. Paham betul? Jadi harus kaya kita ini. Au ma'rufin, atau kita rapat, ngomong-ngomong, duduk-duduk, diskusi, rempugan tentang bagaimana kita membangun kebaikan di tengah-tengah masyarakat ini. Madrasahnya bagus, masjidnya bagus, kesehatannya bagus. Itu namanya ma'rufin. Bagaimana? Ayo kita obrolkan, kita bicarakan. Kita upayakan. Soal hasilnya seperti apa? Allah. Tapi ayo kita ke situ bicaranya. Au ma'rufin.
Bagaimana kita bangun koperasi, bagaimana kita bangun toko kecil-kecilan. Itu Alfamart, di mana-mana ada Alfamart. Itu bosnya itu Rokok Sempurna yang punya, Rokok Sempurna. Bos di sananya. Tapi di mana-mana ada Alfamart, warung Mbok Pina langsung tutup. Belanja di Alfamart, barangnya bagus, ada AC-nya, baunya harum. Kalau ke warung Mbok Mina, Riben, warungnya bau, kotor, panas. Ayo milih mana itu? Nah, coba kita pikirkan itu. Itu baru kita bicarakan saja sudah punya nilai. Allah mengatakan, Allah berfirman, obrolanmu itu tidak punya nilai kecuali kamu ngobrol tentang sedekah, peduli sosial, kamu ngobrol tentang pengembangan masyarakat. Au islahim bainan nas, atau kamu ngobrol, ngomong-ngomong, musyawarah tentang bagaimana mengakurkan masyarakat. Di sana ada orang bertengkar, di sana ada orang berantem, di sana ada orang lagi konflik. Ayo kita rembukan musyawarah, bagaimana mengakurkan mereka. Itu amal yang paling bagus. Obrolan kamu yang paling bagus kalau kamu ngobrolkan, membicarakan tentang islahim bainan nas. Bagaimana masyarakat Salam Dharma ini akur semua. Kok ada saja yang bertengkar, kok ada saja yang saling berantem. Kemarin ada orang sampai terbunuh atau sampai kepalanya pecah gara-gara berantem. Bagaimana ke Salam Dharma masih ada orang seperti itu? Tapi nggak ada ya, nggak ada ya. Ini seumpama ini. Kok masih ada yang berantem? Kok masih ada yang pakai main hakim sendiri dengan kekerasan? Kenapa ini? Masih belum sadar hidup bersama namanya. Hidup masih mementingkan dirinya sendiri. Belum sadar bermasyarakat. Ayo kita diskusikan, kita bincang-bincangkan tentang bagaimana agar masyarakat Bugis semuanya baik, akur, solid. Itu namanya islahim bainan. Jadi kesimpulannya apa yang saya sampaikan ini, agama Islam adalah agama yang menghendaki, yang memerintahkan kita agar hidup bermasyarakat sejahtera, sehat, cerdas, akur. Paham betul? Apa tadi? Sejahtera, jangan ada yang melarat. Sehat, jangan ada yang penyakitan. Ya kalau penyakitnya cuma koreng nggak apa-apa. Jangan sampai ada yang sampai penyakitan yang penyakit menular, penyakit menaun, bertahun-tahun. Jangan sampai itu. Jangan sampai ada anak-anak yang tidak sekolah. Harus sekolah semua. Jangan sampai ada orang bertengkar. Boleh beda pendapat, beda partai politik, tapi tetap akur. Beda milih kepala desa misalkan, beda pilihannya, tapi tetap akur. Beda milih presiden, ada yang milih Pak Jokowi, ada yang milih Prabowo kemarin, tapi tetap paham betul? Bisa nggak dilakukan ini? Nah, satu kesimpulan yang saya sampaikan. Yang kedua, kebenaran dalam bidang agama adalah para ulama. Karena ulama punya gagasan, punya ide bagaimana mempraktekkan ibadah dengan benar. Baca Qur'annya benar, sholatnya benar, hajinya benar, zakatnya benar. Itu siapa yang bikin itu semuanya? Para Rasulullah tidak membikinkan teknis, tidak. Sahabat tidak menunjukkan teknis, tidak. Ulama lah yang membuat aturan-aturannya itu. Supaya kita seperti Rasul, sholat kita supaya seperti Rasulullah, pakai ilmu fikih. Fikih bikinannya ulama. Baca Quran kita supaya seperti baca Qurannya Rasulullah. Maka dengan ilmu tajwid bikinannya. Nah itulah. Maka kebenaran dalam agama di tangan para ulama. Seperti kebenaran dalam bidang yang lain di tangan ahlinya, di tangan para ahlinya. Nah, semanten mawon mugi-mugi wonten manfaatipun. Matur nuwun, nyuwun pangapunten dan minta doanya.
Mudah-mudahan kita semua diberi sihatin daimah. Selalu sehat, panjang umur, fi ta'atillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qudwatan farju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husna khatim istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawiyyu, Ya Matin, Ya Fattahu, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Ghiyathal Mustaghithin, Aghithna, Aghithna, Aghithna wal Muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhana wa iyyahum minal mihani wal fitan wa an taj'ala lana wa lahum farjan wa makhraja. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil uyuni lahzat wala fil nufusi khatarat wala fil ashjari waraqat wala fil ajsami harakat illa wa hiya bika arifat wala ka musyahidat wa alika dalat wa fi mulkika mutahayyirat fabil qudratil lati sakharta biha ahlal ardi was samawat sakhir lana qulubal makhluqat. Rabbana khtim lana bil imani wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim lana bil khair. Allahumma inna nas'aluka bima qa'idil 'izzi min arsyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majdikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajalil ajla wa bifadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammatil lati la yujawizuhunna baru wala fajir ya akramal akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa sallam fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.